yang sering ditanya teman-teman, walaupun Abi udah sering, mungkin udah sering jawab, cuma mungkin karena momennya pas lagi Lebaran. Anak-anaknya Abi 4 perempuan 1 laki-laki. Yang perempuan yang nggak pakai jilbab cuma Nana. Dan Nana tahu, Nana sering ditanya, Abi juga kemudian sering ditanya soal itu. Nana kadang suka sedih gitu, gimana cara jawabnya, kadang suka bingung juga. Jadi Nana mau minta Abi bantuin Nana jawab. Walaupun sebetulnya Nana biasanya jawabnya adalah, Abi pernah nulis buku soal itu, jilbab pakaian wanita muslimah. Bukunya bestseller, jadi tolong dibaca, tolong dicari supaya dalil-dalilnya lengkap. Cuma mungkin karena ini momen Lebaran, mungkin Abi bisa cerita. Abi juga mungkin bisa tambahin sedikit soal itu, Abiku. Soal jilbab ini selalu jadi jadi pembahasan. Jilbab. Jauh sebelum revolusi Iran, jilbab seperti apa yang terjadi sekarang belum dikenal. Jauh sebelum ini, kiai-kiai besar kita, Kiai Hashim Asy'ari, sampai kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah, istri-istri mereka, anak-anak mereka tidak memakai jilbab sebagaimana orang-orang dewasa ini memakai jilbab. Jadi ada 3 kemungkinan. Mereka itu tidak pakai jilbab karena tidak tahu bahwa itu wajib. Orang kan sekarang wajib jilbab, tidak tahu bahwa itu wajib. Nah, apa kira-kira mereka itu tidak tahu bahwa itu wajib? Atau justru tahu bahwa itu salah satu alternatif? Abi duga begitu. Kecuali jawaban yang kedua, dia takut sama anaknya, takut sama istrinya. Dia mau suruh pakai jilbab, menolak. Takut. Dan itu tidak mungkin. Di mana-mana kita melihat sekarang ini orang pakai jilbab, sebahagian garis bawahi sebagian sebagai mode, bukan sebagai tuntunan agama. Ya, dansa-dansi masih ini. Abi terus terang jauh lebih menghormati seorang wanita yang memakai kebaya, memakai kerudung, atau bahkan buka kerudungnya, tapi bersikap hormat, salat pada waktunya, akhlak dan sebagainya, daripada pakai jilbab tapi dansa-dansi, daripada ini. Bagaimana menurut Caca? Setuju. Ini juga Caca kan ini juga baru pakai jilbab ya Caca? Iya. Abi selalu bilang lebih baik dijilbabin hatinya dulu daripada jilbab di. Nah itu satu ya. Kan? Nah, kita dididik oleh Abah. Anak-anak perempuannya tidak ada pakai jilbab. Karena ibu tidak pakai jilbab. Kenapa begitu? Karena memang ada pendapat yang bermacam-macam tentang aurat perempuan itu. Memang ada di dalam Al-Quran. Tetapi perintah dalam Al-Quran itu tidak semuanya wajib. Tidak semua wajib. Sehingga ulama beda-beda pendapat. Hadis-hadis yang berkaitan dengan itu beda pendapat ulama. Sehingga banyak pendapat. Itu yang Abi kemukakan di buku. Nah, Abi ingin berkata begini, bahwa pakailah jilbab dengan kesadaran. Yang sudah pakai jangan buka. Yang belum pakai jangan berkata bahwa dia melanggar agama. Ya kan? Tapi biar dia sadar, kalau dia sadar bahwa ini memang boleh, kenapa kita harus larang? Memang Quran dan hadis tidak secara tegas berkata wajib. Jadi intinya keragaman pendapat itu yang memungkinkan pilihan yang berbeda. Memungkinkan gitu. Pilihan-pilihan itu keragaman pendapat, bacalah. Hanya orang tidak baca pendapat. Orang terpaku di sini. Padahal pendapat bermacam-macam. Tapi karena mayoritas atau karena memang sudah jadi bagian dari
apakah budaya atau semua orang sudah merasa sekarang kalau nggak pakai jilbab tuh malah justru yang aneh, Bi? Karena orang semuanya sudah pakai jilbab, ini mayoritas pakai, dianggapnya bahwa itu wajib. Benar ada yang mewajibkan, tapi ada juga yang tidak mewajibkan. Jadi Abi nggak apa-apa Nana belum pakai jilbab? Terserah Nana. Jangankan pakaian, dalam bidang pendidikan terserah. Abi pernah paksa. Abi hanya bilang apa kecenderungan, gitu kan yang diajarkan kita ya. Supaya sukses. Yang dipaksa berbaju sopan, Ya, yang diajarkan. harus Ada berbaju sopan. batasannya juga. Sekarang Nana kelihatan ini, itu ada hadisnya yang membolehkan ini kelihatan tangan ini. Ada hadisnya. Baca, orang tidak baca. Orang tidak baca. Sehingga itu tadi, orang bodoh itu paling banyak mengingkari. Oh ini tidak benar, ini tidak benar. Tapi orang yang luas wawasannya, dia akan tahu, oh ini ada jalan, ini ada jalan, ini ada jalan. Tapi Ami Alwi juga melihat gitu nggak? Karena kan dikait-kaitkan semua nih. Yes. Najwa Shihab, ponakannya Alwi Shihab, Quraish Shihab, Nizar Shihab. Iya, saya punya anak perempuan, Mimi. Mimi juga tidak pakai jilbab. Jadi memang kita ini krisis menghormati perbedaan. Jadi perbedaan yang sebenarnya bisa diterima dan masuk akal itu kadang-kadang oleh orang-orang yang keras menganggap bahwa itu kesesatan dan itu tidak benar. Bahwa ulama yang punya pandangan-pandangan yang berbeda dari mainstream itu banyak sekali, bukan hanya soal jilbab. Soal definisi muslim, mukmin itu beda sekali antara satu dengan yang lain. Tapi karena kita hanya tahu satu sehingga tidak mau melihat yang lain. Lalu yang lain itu dianggap sesat. Salah. Tapi satu hal, ya kalau bisa jilbab lebih bagus. Tidak berarti tidak lebih bagus. Ya. Dan kalau memang belum bisa jilbab, bisa pakai topi. Ini Kelihatannya Caca setuju nih. Pakai topi. Istri Ami Alwi kalau ke Amerika, Ami Alwi bilang jangan pakai jilbab, pakai topi. Jadi keren juga, memenuhi persyaratan jilbab juga. Jadi malu kalau saya nggak pakai jilbab, iya pakai topi. Siapa yang mau mengeritik? Kan sama tutupnya. Nah, karena di Amerika situasinya kan beda. Jadi agama ini luas, agama ini mudah. Jangan cari masalah. Jangan cari. Tuhan tidak melihat penampakan. Tuhan melihat apa yang ada di hati kita. Kalau di hati kita kotor, suka membenci orang, bicara jelek terhadap orang, tapi pakai rapat jilbab, tentu hal itu tidak diinginkan. Yang diinginkan itu hati. Pelan-pelan nanti akan berubah sendiri. Insya Allah. Gimana Caca? Nggak, saya ingat waktu itu sebelum pakai jilbab sempat ngomong sama Kak Nana dulu, inget nggak sih kayak Kak gue mau pakai jilbab nih gitu, will you be okay? I just assure her karena tahu betapa netizen nih kadang-kadang sulit di ininya ya Kak, diaturnya ya, karena kita pun sangat respect with each other kan, maksudnya kayak sama Kak Nana nggak pakai jilbab it's fine, Hala juga. Kalau di Amerika ketika praktek dokter juga harus lepas dan lain sebagainya, kita juga sangat respect dan lain sebagainya. Jadi I just want to make sure you will be okay. And she's selalu tough sih kalau Kak Nana. enggak, Nana cuma karena kepikiran takut ngecewain Abi, takut ngecewain Oh, Abi nggak peduli, sama Ami nggak Nizar. peduli, biarin aja. Masa nggak Kita peduli? dididik di Al-Azhar sangat-sangat toleran dan terbuka. Ya ada orang-orang di Indonesia tidak mau jabat tangan dengan perempuan kan. Sheikh Azhar yang sekarang itu jabat tangan. Ada kasusnya dengan Mama. Di lift Anda tahu ketemu, dia lihat Mama, dia tanya jabat tangan atau tidak. Dia sodorkan tangannya.
Mama cuma ketawa. Terus Mama cerita sama Abi. Oh, oke, bagus. Terus waktu jalan dengan Syekh Azhar di mobil, dia panggil, ayo Taal, duduk di sini. Udah. Terus anak cerita sama dia. Yeah. Saya bilang, katanya tadi ente sodorkan tangan, ente tanya mau jabat tangan atau tidak. Tidak. Dia bilang iya. Saya bilang saya sudah tegur dia. Sebentar dia datang jabat tangan. Dia bilang memang saya itu selalu bertanya. Saya ingin berjabat tangan tapi ada orang yang tidak mau. Ada orang juga yang mau. Jadi saya bertanya, apa maknanya? Bahwa sebenarnya Azhar itu membolehkan orang berjabatan tangan. Ada dalilnya. Tapi kan yang kata boleh, tidak boleh nih perempuan jabat tangan dengan laki-laki bukan mahramnya dan sebagainya. Ada dalilnya. Sayyidina Umar waktu Rasul membaiat perempuan, Sayyidina Umar jabat tangan. Nabi kenapa tidak? Nabi ingin memberi contoh yang lebih baik. Ya kan? Jadi itu terlalu banyak pendapat yang beda-beda sejak dulu dan pendapat itu berkembang terus sampai sekarang.